Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski Wahyuni di Tabe Maca episode 2, Tarawih yang berbagi masalah informasi kesehatan. Tabe Maca, kita akan mencerita mengenai anemia pada ibu hamil. Nah, di samping saya ada dokter cantik nih dari Puskesmas Tarawih. Halo dok. Halo Kak. Boleh dok diperkenalkan diri dulu nih kepada audiens kita. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Ani Mustafa dari Universitas Muslim Indonesia. Sekarang saya sedang mengabdi di Puskesmas Tarawih. Biasanya disapa apa dok? Dokter Ani aja. Dokter Ani. Dokter Ani masih jomblo kah? Alhamdulillah masih. Masih jomblo pemirsa. Di Tabe Maca ini dok, Tabe Maca itu taruh yang berbagi masalah informasi kesehatan. Kita akan mencerita mengenai anemia yang terjadi pada ibu hamil. Karena boleh dok dijelaskan apa sih itu anemia? Oke. Anemia dalam kehamilan itu maksudnya adalah ketika ibu hamil diperiksa hemoglobinnya, itu untuk trimester 1 dan 3 dia hemoglobinnya di bawah 11 gram. Untuk trimester 2 dia hemoglobinnya di bawah 10,5 Kak. Jadi kalau anemia dalam kehamilan ini paling banyak ibu-ibu hamil tuh menderita anemia defisiensi besi Kak, atau anemia kekurangan zat besi. Oh, berarti itu standarnya beda di trimester 1 dan trimester 2 untuk HB dari ibu hamil tersendiri. Benar Kak. Kemudian dok, apa sih penyebab-penyebab yang sering terjadi? Kenapa sih ada anemia pada ibu hamil? Jadi pertama itu karena terjadi hemodilusi pada ibu hamil. Jadi maksudnya darah itu dia mengalami pengenceran. Untuk apa? Supaya beban kerja jantung itu mengurang kalau di ibu hamil. Oh, berarti ibu hamil memang biasa terjadi pengenceran darah tersebut? Memang dia terjadi hemodilusi. Nah, terus yang kedua, asupan ibu hamil itu kurang. Jadi kan ibu hamil di trimester pertama apalagi suka mual, muntah, sudah mulai pilih makanan, tidak mau makan ini, tidak mau makan ini. Nah, itu yang bikin anemia juga defisiensi besi. Yang ketiga, itu karena memang kebutuhan zat besinya meningkat Kak. Jadi ceritanya kita butuh zat besi untuk si ibu hamil dan butuh juga buat janinnya, seperti itu. Berarti kalau begitu anemia memang sering terjadi ya? Maksudnya wajar nggak ibu hamil tersebut anemia dok? Sebenarnya ibu hamil beresiko anemia, tapi tidak semua ibu hamil akan mengalami anemia. Oh, hanya ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan dia anemia. Kemudian dampak apa saja sih yang mempengaruhi dari ibu hamil tersebut, apalagi untuk janinnya dok? Oke, dampak pertama untuk ibu hamil. Kita bahas ketika dia trimester pertama, kalau dia kurang dari 20 minggu, hati-hati ada ancaman aborsi ya. Aborsi itu adalah pengeluaran konsepsi kurang dari 20 minggu. Oke, kalau memang dia tidak terjadi aborsi, mungkin nanti akan terjadi bisa kelahiran yang prematur. Jadi kelahiran prematur itu kelahiran di bawah 37 minggu. Oh, bahaya ya dok? Bahaya sekali. Terus nanti ketika terjadi proses persalinan, kontraksi dari uterus itu atau rahim itu tidak kuat. Jadi yang terjadi bisa persalinannya lama. Kalau persalinannya lama, ibunya perdarahan, terjadi anemia, wah ini masalah yang gawat kan. Serius? Ya. Nah setelah itu kalau ibunya sudah selesai melahirkan, jadi rahim itu kan besar, dia berisi bayinya sudah keluar. Rahimnya itu butuh tenaga lagi untuk kembali ke seperti sebelum hamil. Nah itu kalau prosesnya lama, dia bisa mengakibatkan perdarahan juga, bisa mengakibatkan infeksi, bahaya untuk si ibu. Nah selain itu untuk bayi-bayi yang prematur, wah bahaya sekali karena bisa ada terjadi gangguan metabolik. Gara-gara ibunya anemia pada saat hamil. Gara-gara ibunya anemia terus ibunya bisa prematur. Bayi-bayi prematur itu bisa terjadi gangguan metabolik Kak. Jadi kan gangguan metabolik terus bisa gangguan pertumbuhan, perkembangan. Nah itu juga merupakan masalah baru kan Kak. Wah dok, bahaya banget ya dan banyak banget dampak yang tidak baik untuk ibu hamil maupun janinnya. Terus dok, apakah mempengaruhi pertumbuhan janin tersebut ke depan jika dalam ibu hamil tersebut dia anemia? Ya, kalau dalam jangka waktu yang pendek kita lihat bayi-bayi seperti itu kan akan mungkin mengalami BBLR.
Jadi berat bayinya tuh lahirnya sangat rendah, di bawah 2.500. Kan normalnya 2.500 sampai 4.000. Tapi karena dia kekurangan nutrisi dari si ibu, maka akan kurang jadi di bawah 2.500. Lalu yang kedua, jadi dia bisa makrosomi, jadi kepalanya kecil. Kepala kecil bukan maksudnya hanya dilihat kepalanya kecil, enggak, itu berpengaruh bagi perkembangan ya. Lalu selanjutnya kalau sudah jangka panjang dia bisa terjadi pertumbuhannya ke depan bisa terjadi stunting. Stunting. Oh, berarti anemia ini bisa menyumbang angka stunting ke depannya jika tidak segera diatasi ya, Dok? Benar, itu bisa menyumbang angka stunting. Jadi sebaiknya pasti, Dok, anemia ini harus segera dicegah dan diatasi. Bagaimana ibu hamil yang sudah anemia pada masa kehamilannya? Adakah cara untuk mengatasi agar janin yang dikandungnya itu tidak terpengaruh ke depan? Pada saat pertama kali ibu hamil datang, waktu dia tahu bahwa dirinya hamil, kan dia datang ke puskesmas, dia menemui bidan, terus dia ketemu ada buku pink. Nah, di buku pink itu kita langsung memeriksakan hemoglobin. Nah, di situ pasti kita tahu bahwa ibunya mengalami anemia atau tidak. Nah, di situ maka akan diberikan tablet tambah darah. Jadi itu merupakan salah satu program dari pemerintah kita. Ada 90 tablet tambah darah yang dikonsumsi selama 90 hari. Jadi itu 90 tablet itu sudah dihitung sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mencegah, untuk memenuhi juga untuk memenuhi asupan zat besi kita pada ibu hamil tersebut ya, Dok. Berarti sangat penting untuk selalu mengonsumsi tablet tambah darah yang diberikan pada saat setelah pemeriksaan hemoglobin tersebut ya, Dok? Iya, benar. Tapi jika, maaf Dok, saya potong, jika pada saat pemeriksaan tersebut HB-nya itu normal, ibu hamilnya, apakah tetap diberikan tablet tambah darah? Iya, dia tetap akan diberikan tablet tambah darah. Kenapa? Karena kalau ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3, kita butuh tablet tambah darah untuk memenuhi kebutuhan ibu itu sendiri dan untuk janinnya. Jadi apalagi di trimester 2 di mana organ-organ janin itu mulai terbentuk dengan banyak. Nah, jadi mereka lebih butuh lebih banyak zat besi begitu. Kemudian, Dok, selain dari pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil tersebut, apakah ada kiat-kiat tersendiri atau makanan-makanan sehat yang perlu dikonsumsi ibu hamil untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil tersebut? Oke, jadi hemoglobin itu bisa diperoleh dari protein nabati ataupun dari hewani. Jadi kalau yang nabati kita bisa peroleh dari kacang-kacangan, dari kedelai. Oh, kedelai juga. Dari tempe bisa, Dok, ya? Bisa ya, dari sayur bayam misalnya dan lain-lain. Terus kalau dari protein hewani kita bisa memperolehnya dari daging merah. Nah, tapi begini, kadang-kadang interaksi makanan itu dia membuat penyerapannya menjadi terhambat. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan kan suka makan coto, kondro, itu kan sebenarnya tinggi zat besi, tapi minumnya pakai es teh. Nah, teh itu sebenarnya ada tanin, dia menghambat penyerapan nutrisi sebenarnya. Berarti kombinasi coto dengan es teh itu tidak baik? Iya, sebenarnya dia akan menghambat ya, Kak. Oh, menghambat. Sebaiknya kalau makan coto kita bagusnya minumnya pakai es jeruk, karena asam askorbat dalam jeruk itu dia akan membantu menyerap nutrisi-nutrisi dalam makanan. Oh, berarti kombinasi terbaik dari makan coto itu sama es jeruk ya, Dok, ya? Iya, sama sesuatu yang mengandung asam askorbat. Jadi masyarakat sekalian kalau makan coto minumnya es jeruk. Gitu ya, Dok? Oke, Dok. Oke, Dok, terakhir apa sih harapan dari Dokter Ani untuk masyarakat di wilayah Puskesmas Tarauyang, khususnya pada ibu-ibu hamil agar terhindar dari anemia? Oke. Jadi semoga dengan adanya video ini ibu-ibu di rumah yang menonton bisa menambah wawasan ya untuk ibu-ibu bahwa ada makanan ternyata nih yang harus kita makan supaya menghindarkan dari anemia. Setelah itu kombinasi-kombinasi ketika makan juga harus diperhatikan ya Ibu. Terus jangan lupa kalau waktu hamil ketika diberikan tablet tambah darah harus diminum. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya kendala misalnya aduh kok jadi mual, ya, biasa terjadi, Dok. Ya, biasa tuh sebenarnya efek samping dari mengonsumsi tablet tambah darah tuh ada mual, muntah, sakit bulu hati, sembelit. Itu jangan dihentikan ya ibu-ibu secara sepihak. Ibu harus kembali ke bidannya, tanya sama bidannya bagaimana jika terjadi ini, pasti akan diberikan solusi. Seperti itu.
Baiklah, itulah penjelasan yang sangat menarik dari dokter cantik di samping saya, Dokter Ani, tentang anemia pada ibu hamil. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Taraweang atau semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di website Puskesmas Taraweang, Instagram, YouTube, dan Facebook Puskesmas Taraweang untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya. Baiklah, terima kasih Dokter Ani atas informasi yang telah diberikan. Semoga di lain waktu bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.